Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Tio Kadafi, NIM 2207389. Kali ini saya akan mereview tugas besar 2 ekonomi teknik, yaitu dengan judul studi kasus. Langsung saja. Sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta. Biaya operasional diperkirakan 22 juta. Biaya maintenance diperkirakan 3 juta tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul menghabiskan 25 juta. Tahun ke-12 diperoleh lamsam sebesar 89 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin peralatan bernilai 60 juta. Tingkat suku bunga 7%. Yang pertama, gunakan annual cash flow analysis. Yang kedua, jika layak, hitung benefit cost ratio, discounted payback period, dan internal rate of return atau IRR. Yang ketiga, berapa batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Penyelesaian diketahui 220 juta, AC 22 juta, AM 3 juta, GM 750.000, AB 73 juta, OH 5 25 juta, LS 12 89 juta, SV 60 juta, N 20 tahun, I 7%. Ditanya. Yang pertama, annual cash flow analysis, AE layak atau tidak layak. Yang kedua, benefit cost ratio, BCR analysis layak atau tidak layak. Yang kedua, discounted payback period, DPP analisis periode keberapa. Internal rate of return atau IRR analisis layak atau tidak. Yang ketiga, analisis sensitivitas NPV layak atau tidak. Jawab annual cost analysis AE. Bisa dilihat diagram arus kasnya seperti yang terlihat di gambar. Nah, untuk formula yang sederhananya kita bisa melihat dan hasil perhitungannya berkesimpulan AE ini layak. Yang kedua, titik 2.1 benefit cost ratio BCR analisis. Diagram arus kasnya bisa dilihat. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat juga, formula sederhana, formula lengkap perhitungan, dan hasilnya pun bisa kita lihat juga. Nah, kesimpulannya, karena BCR kurang dari 1, maka rencana investasi layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 2,2 kali lipat dari pengeluaran. Lanjut. 2.2 discounted payback period DPP analysis. Ini adalah diagram arus kasnya. Nah, untuk perhitungannya tersendiri bisa kita lihat. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, karena pada periode ke-6 AE bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya terpenuhi DPP umur investasi, maka investasi ini layak dilaksanakan. Yang kedua, discounted payback period investasi ini adalah pada periode ke-6 atau dapat dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun ke-6. Lanjut. 2.3 internal rate of return IRR analysis. Bisa dilihat diagram arus kasnya. Bisa dilihat rumusnya. Nah, bisa dilihat lagi rumusnya. Nah, jadi walaupun I sama 7%, I sama dengan 20% sama-sama menghasilkan AE positif, sebaiknya kita pilih I25 untuk interpolasi karena nilainya lebih dekat ke AE. Jadi untuk interpolasi kita menggunakan 20% dan I20% dan I25% karena memberikan nilai AE plus dan 1 AE plus dan 1 AE negatif, maka I untuk sama dengan AE sama dengan 0 harus berada di antara kedua tingkat suku bunga ini. C. Interpolasi. Bisa kita lihat dengan rumusnya, dan tingkat suku bunga AE adalah 0 adalah pada I sama dengan 21,1%. Kesimpulan, IRR pada tingkat suku bunga untuk AE sama dengan 0 adalah
pada I sama dengan 21,1%. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Kita bisa melihat diagram arus kasnya, bisa dilihat. Jadi rencana investasi layak dilaksanakan walaupun untuk investasi meningkat dari perkiraan awal sebesar 220 juta selama tidak lebih dari 451 juta 167 250 rupiah dengan asumsi parameter yang lain yang tidak berubah. Yang B, analisis sensitivitas terhadap biaya operasional. Bisa dilihat hasil perhitungannya. Jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun biaya operasional meningkat dari perkiraan awal sebesar 22 juta selama tidak lebih dari 85 juta 353.525 rupiah dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Yang C, analisis sensitivitas terhadap pendapatan. Bisa kita lihat hasilnya. Jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun pendapatan menurun dari perkiraan awal sebesar 73 juta selama tidak lebih rendah dari 54 juta 106.357 rupiah dengan asumsi parameter yang lain yang tidak berubah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.